Perkenalkan, nama lengkap saya Marilena Kurnia. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem pengawasan produksi. Baik, yang pertama, sistem pengawasan produksi ini ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, order pembelian. Order produksi ini erat hubungannya dengan order yang diterima oleh fungsi penjualan dari pembeli. Berikut saya akan menjelaskan dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Yang pertama, ada surat order produksi. Surat order produksi ini yaitu dokumen atau surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagan-bagan yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk yang spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang kedua, ada daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang berikut ada daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. Yang kelima, ada bukti pengeluaran barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku penolong ke fungsi gudang. Pengembalian bahan ini umumnya disebabkan karena adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak terpakai dalam proses produksi. Yang keenam, ada kartu jam kerja. Dokumen ini merupakan kartu untuk mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Yang ketujuh, laporan produk selesai. Laporan produk selesai ini dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi. Yang pertama, fungsi penjualan. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari langganan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Jika order dari langganan ditulis dalam formulir yang disediakan oleh perusahaan, order langganan ini langsung dapat diserahkan oleh fungsi penjualan ke fungsi produksi untuk segera diproses. Jika order dari langganan belum berisi informasi yang lengkap, fungsi penjualan berkewajiban untuk menambahkan informasi yang kurang atau menuliskan kembali ke dalam surat order produksi yang berisi informasi lengkap bagi kepentingan fungsi produksi. Dan yang kedua, fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang akan terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Dalam perusahaan yang besar, fungsi produksi biasanya dibantu oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dalam pembuatan order produksi tersebut. Dan yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Perencanaan produksi diwujudkan dalam perhitungan rencana,
kebutuhan dan bahan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima dari fungsi penjualan. Rencana produksi dituangkan oleh fungsi ini dalam dokumen daftar kebutuhan, bahan, dan daftar kegiatan produksi. Dan yang keempat, fungsi gudang. Dalam sistem pengawasan produksi, fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang yang lain yang akan digudangkan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima produk jadi yang diserahkan oleh fungsi produksi. Dan yang terakhir, fungsi akuntansi biaya. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya ini, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya memproduksi pesanan. Pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk pesanan tertentu dilakukan oleh fungsi lain dalam kartu harga pokok produk. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat oleh fungsi ini dalam kartu biaya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, yang berikut itu jaringan prosedur yang membentuk sistem jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi adalah yang pertama, proses order produksi. Dalam prosedur ini surat order produksi dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Surat order produksi ini dikeluarkan oleh Departemen Produksi berdasarkan order dari pembeli, terdiri dari fungsi penjualan atau berdasarkan permintaan dari fungsi gudang. Dalam perusahaan yang besar, Departemen Produksi umumnya memiliki staf yang berfungsi untuk membantu perencanaan dan pengawasan produk atau Product Planning and Control Function. Fungsi perencanaan dan pengawasan produk membantu Departemen Produksi dalam membuat surat order produksi. Menurut karakteristik produksinya, prosedur order produksi dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, prosedur order produksi khusus dan prosedur produksi berulang kali. Prosedur order produksi khusus umumnya digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, yang merupakan prosedur pemberian perintah kepada fungsi produk untuk memproduksi sejumlah produk tertentu guna memenuhi pesanan tertentu. Satu perusahaan yang menggunakan prosedur order produksi berulang kali umumnya digunakan dalam perusahaan yang berproduksi massal, yang merupakan produksi pemberian perintah produksi kepada fungsi produksi yang memproduksi sejumlah produk tertentu dalam periode waktu tertentu guna memenuhi kebutuhan persediaan. Contoh perusahaan yang menggunakan prosedur order produksi berulang kali adalah perusahaan semen dan perusahaan pupuk. Kemudian yang kedua, pengeluaran barang gudang. Nah, prosedur ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Jika perusahaan menyediakan persediaan bahan baku di gudang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi suatu order produksi, diperlukan prosedur untuk meminta dan mengeluarkan barang dari gudang. Jika perusahaan tidak menyelenggarakan persediaan bahan baku tertentu di gudang, maka diperlukan prosedur permintaan pembelian untuk memenuhi order produksi. Biasanya, permintaan bahan baku untuk memenuhi order produksi didasarkan pada daftar kebutuhan bahan baku atau Bill of Materials yang dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Kemudian yang ketiga, prosedur pencatatan
jam tenaga kerja langsung surat order produksi yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi, yang biasanya dilampiri dengan daftar kebutuhan bahan baku dan daftar kegiatan produksi atau operation list. Daftar kegiatan produksi ini berisi kegiatan yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi, yang meliputi urutan proses pengolahan mesin yang digunakan dan taksiran waktu kerja karyawan tersebut. Memerlukan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi dalam pengolahan order produksi yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, prosedur produk selesai. Order produksi yang telah selesai dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produk ke fungsi gudang. Prosedur produk selesai merupakan prosedur penyerahan produk selesai dari fungsi produk ke fungsi gudang. Oke, yang berikut yaitu flowchartnya itu ada 3. Yang pertama itu bagian order penjualan, kemudian yang kedua bagian perencanaan dan penguasaan produksi, dan yang ketiga bagian produksi. Nah, yang pertama di bagian order penjualan yaitu memulai, dan yang kedua setelah itu mendapatkan order dari pembeli, kemudian menambah informasi ada order dari pembeli, dan yang terakhir order dari pembeli yang sudah dilengkapi informasi. Kemudian bagian dari perencanaan dan pengawasan produksi. Bagian-bagiannya yaitu order dari pembeli yang telah dilengkapi informasi, kemudian membuat surat order produksi, lalu membuat daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan. Kemudian setelah order dari pembeli yang telah dilengkapkan informasi, kemudian bagian produksi. Bagian produksi itu yang pertama surat order produksi, melaksanakan produksi sesuai dengan surat order produksi. Setelah itu selesai.